Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Manajkana, NIM 223141036, kelas PGMI 2A. Saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis dan teori client center terapi. Teori psikoanalisis ada 5 poin, yaitu yang pertama, sejarah pendekatan konseling psikoanalisis. Yang kedua, konsep dasar pendekatan konseling psikoanalisis. Yang ketiga, tujuan pendekatan konseling psikoanalisis. Yang keempat, peran konselor dan teknik pendekatan konseling psikoanalisis. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan pendekatan konseling psikoanalisis. Sejarah pendekatan konseling. Pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Sigmund Freud merupakan orang Jerman keturunan Yahudi, lahir 6 Mei 1856 di Freiburg dan meninggal di London 23 September 1939. Psikoanalisis mulai diperkenalkan oleh Freud pada buku pertamanya, yaitu Penafsiran atas Mimpi Dream Interpretation pada tahun 1900. Pandangan Sigmund Freud terhadap tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi di bawah sadar, dorongan biologis, dan insting, serta kejadian psikoseksual. Selama 6 tahun pertama kehidupan, insting merupakan pusat dari pendekatan yang dikembangkan Freud. Insting yang ada bertujuan sebagai pertahanan hidup dari individu, dan manusia berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Konsep dasar pendekatan konseling psikoanalisis. Pandangan tentang tingkah laku manusia ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan insting-instingnya dikendalikan oleh pengalaman masa lampau dan ditentukan oleh faktor-faktor interpersonal dan intrapsikis. Pandangan tentang kepribadian, kesadaran, ambang sadar, ketidaksadaran, struktur kepribadian manusia atas 3 subsistem, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah sistem dasar kepribadian yang merupakan sumber daripada segala dorongan instinktif, khususnya seks dan agresi. Ego merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Superego merupakan sistem yang berfungsi sebagai kontrol internal yang terdiri dari kata hati, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh ego, dan dilakukan dan tidak dilakukan ego. Ideal, apa yang seharusnya saya menjadi. Perkembangan kepribadian.
Perkembangan kepribadian fase oral 0 sampai dengan 1 tahun. Fase anal 1 sampai dengan 3 tahun. Fase palis 3 sampai dengan 5 tahun. Fase laten 5 sampai dengan 13. Fase pubertas 12 sampai 20 tahun. Fase genital fungsi yang pokok fase genital ialah reproduksi. Tujuan pendekatan konseling psikoanalisis membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakter dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Secara spesifik, membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpres, memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Peran konselor dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, peran utama konselor membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Yang kedua, konselor membangun kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Yang ketiga, konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi konseli, yaitu suatu keadaan di mana konseli melindungi suatu perasaan trauma dan kegagalan konseli. Terhadap konselor, teknik pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas. Teknik pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau. Klien memperoleh pengetahuan dan evaluasi diri sendiri. Yang kedua, interpretasi, prosedur dasar yang digunakan dalam analisis mimpi, resistensi dan transferensi, penjelasan makna tingkah laku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi dan transferensi, analisis mimpi. 3. Teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, pendekatan ini menekankan pada pentingnya seksualitas dan alam sadar dan tingkah laku manusia. Pendekatan ini memberikan sumbangan pada penelitian empiris bersifat heuristik. Yang ketiga, pendekatan ini menyediakan dasar teoritis yang mendukung sejumlah instrumen diagnostik. Yang keempat, pendekatan ini tampaknya efektif bagi mereka yang menderita berbagai macam gangguan, termasuk histeria. Pendekatan ini menekankan pentingnya tahap perkembangan pertumbuhan
Terus kekurangannya yang pertama, pendekatan ini menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Pendekatan ini tidak terlalu berguna bagi konseli lansia atau bahkan sekelompok yang bervariasi yang paling banyak mendapatkan keuntungan dengan yang ketiga, pendekatan ini adalah Vira Parubaya dan wanita yang tertekan dalam hidupnya. Yang keempat, di luar harapan Freud, pendekatan ini telah diklaim secara eksklusif oleh para psikiater. Pendekatan ini mendasarkan pada banyak konsep yang tidak mudah dipahami atau dikomunikasikan. Pendekatan ini membutuhkan ketekunan. Yang kedua yaitu teori client-centered therapy, ada 4 poin, yaitu yang pertama, pengertian dan konsep dasar client-center. Yang kedua, fungsi konselor dalam pendekatan client center. Yang ketiga, tahapan konseling dalam pendekatan client center. Yang keempat, teknik konseling dalam pendekatan client center. Yang pertama yaitu pengertian konseling client center. Konseling client center merupakan teori yang berpusat pada konseling client center, menitik beratkan kesanggupan konseli dalam memecahkan masalah yang dirasa penting baginya. Awalnya pendekatan ini dikenal istilah client center, namun setelah muncul pembaruan dari Rogers, pendekatan ini dikenal dengan istilah person center. Yang kedua yaitu konsep tentang teori kepribadian, aktualisasi diri, serta hakikat. Kecemasan merupakan konsep pokok yang mendasar konseling pendekatan client center. Diartikan sebagai penunjang pertumbuhan pribadi individu dengan jalan membantu individu untuk mengaktualkan potensi dan bergerak ke arah meningkatkan kesadaran. Pendekatan konseling client center berfokus pada kesanggupan dan tanggung jawab konseli untuk menemukan cara dalam menghadapi kenyataan. Dengan lebih yakin, konseli sebagai orang yang paling mengenal dirinya sendiri adalah orang yang harus menemukan perilaku yang lebih cocok untuk dirinya sendiri. Konsep dasar pendekatan client center, Rogers mengemukakan konsep kepribadian yang terdiri dari aspek, yaitu yang pertama, organisme merupakan individu itu sendiri, mencakup aspek fisik maupun psikologis. Yang kedua, phenomenal field, yaitu pengalaman-pengalaman hidup yang bermakna secara psikologis bagi individu, dapat berupa pengetahuan pengasuhan orang tua, hubungan pertemanan. Yang ketiga, self, yaitu interaksi antara organisme atau individu dengan phenomenal field akan membentuk self.
Kesadaran tentang self akan membantu seseorang membedakan dirinya dari orang lain. Fungsi konselor. Yang ketiga, fungsi konselor dalam pendekatan client center. Yang pertama, sikap yang selaras dan keaslian, congruence or genuineness. Dalam peran ini, seorang konselor sebagai congruence berarti bahwa konselor menampilkan diri yang sebenarnya, asli, terintegrasi, dan otentik. Konselor yang otentik menampilkan diri yang spontan dan terbuka, baik perasaan dan sikap yang ada dalam dirinya, serta dapat berkomunikasi secara jujur dengan konselor. Hal ini bukan berarti bahwa konselor dapat menampilkan sikap impulsif dan berbagai perasaan dan pikiran. Dengan konselor yang diharapkan dapat melakukan self-disclosure yang sesuai dengan kondisi konseli dan substansi topik yang dibicarakan dalam konseling. 2. Sikap penerimaan tanpa syarat, unconditional positive regard and acceptance, yaitu bahwa konselor dapat berkomunikasi dengan konseli secara mendalam dan jujur sebagai pribadi. Hal ini berarti bahwa konselor tidak melakukan penilaian dan penghakiman terhadap perasaan, pikiran, dan tingkah laku konseli berdasarkan standar norma tertentu. Sedangkan acceptance menunjukkan penghargaan yang spontan terhadap konseli dan menerimanya sebagai konseli yang berbeda dengan konselor. Perbedaan antara konselor dapat terjadi pada nilai-nilai persepsi diri maupun pengalaman hidupnya. Penerimaan ini bertujuan membangun hubungan terapeutik menjadi lebih konstruktif. Proses tahapan konseling dan dalam client center. Rogers mengidentifikasi 6 kondisi konseling yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan psikologis, antara lain dua orang yang berada dalam kontak psikologis, konseling yang memiliki kondisi tidak kongruen, incongruence. 3. Konselor yang kongruens dan terlibat dalam kondisi yang kongruens. Konselor yang kongruens dan terlibat dalam hubungan konseling. Konselor yang memiliki unconditional positive regard untuk konselor yang memiliki pemahaman empatik tentang pola berpikir konseli. Frame of reference 6. Komunikasi yang empatik dan positive regard. Thompson et al. 2004 p. 160-161. Jika tahapan konseling sudah terlaksana sesuai dengan tahapan di atas, maka konseli akan menjadi lebih positif dan menemukan konsep dirinya dengan baik. Biasanya hal tersebut ditunjukkan dengan keterbukaan konseli terhadap pengalaman yang dilakukan, percaya dengan dirinya sendiri, dapat melakukan evaluasi internal yang
yaitu menetapkan standar perilaku dan membuat keputusan serta pilihan-pilihan hidupnya. Konseling menyadari bahwa pertumbuhan dirinya adalah proses yang berkesinambungan. Yang keempat yaitu teknik konseling. Dalam pendekatan client center, Carey 1995 mengatakan bahwa konselor harus memperlihatkan berbagai keterampilan interpersonal yang dibutuhkan dalam proses konseling. Keterampilan tersebut antara lain mendengar, active listening, yang kedua mengulang kembali restating, paragraphing, yang ketiga memperjelas, clarifying, yang keempat menyimpulkan, summarizing, yang kelima constitutioning. Contoh kasus teori client center therapy. Dina adalah siswa SMA negeri favorit di Jakarta. Dia anak yang cerdas dengan kelebihan pada mata pelajaran eksakta yang di atas rata-rata, namun Dina memiliki keterbatasan secara fisik, yakni kakinya tidak sempurna atau pincang kepincangan kaki akibat kecelakaan motor yang terjadi pada saat Dina SMP. Hal ini yang mengusik cita-citanya untuk menjadi dokter di kemudian hari. Di lingkungan yang baru ini, SMA, Dina seringkali mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya, diolok-olok pincang, disakiti, dan dijauhi. Dengan kondisi seperti ini, Dina hanya mau bergaul dengan orang yang dianggapnya nyaman untuk dirinya dan dengan orang-orang yang mau mendekatinya. Dari aspek kehidupan Dina, keluarga memiliki kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ibunya penjual makanan tradisional dari ketela pohon, ayahnya seorang buruh. Dina merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya sekarang kelas 7 SMP dan memiliki tubuh yang normal. Kondisi yang dialami Dina di lingkungan menimbulkan rasa putus asa terhadap kehidupannya, sehingga memberikan penilaian negatif terhadap takdirnya. Dengan berbagai permasalahan tersebut tentunya sangat mempengaruhi keadaan psikologis Dina yang sempat berencana untuk berhenti sekolah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.